kelompok matkul anatomi dan fisiologi membahas tentang sistem saraf pusat. selamat menyaksikan. Halo, jadi di sini kita akan membahas mengenai sistem saraf pusat. Jadi apa sih sistem saraf pusat itu? Kita akan bahas. Jadi sistem saraf pusat itu dibagi menjadi dua, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang yang terhubung. Jadi fungsi utama dari sistem saraf pusat ini adalah untuk integrasi informasi, kontrol gerak, dan juga penanganan emosi dan juga. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Deborah dan di sini saya akan menjelaskan tentang otak besar atau yang sering kita sebut sebagai cerebrum. Nah, cerebrum ini kita bisa sebut sebagai pusat pengendali utama pada sistem saraf pusat. Nah, untuk cerebrum ini terbagi menjadi dua belahan, yaitu kita sering bisa sebut sebagai hemiphase. Itu hemiphase kiri dan juga hemiphase kanan. Nah, dan hemiphase ini terhubung dengan jembatan saraf ya, ini jembatan saraf tebal bernama corpus callosum. Bernama corpus callosum ini mereka punya jembatannya untuk kiri dan kanan. Nah, kita juga bisa perhatikan di sini bahwa mereka otak ini tidak mulus ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa di sini ada tonjolan-tonjolan dan juga lipatan-lipatan dan mereka memiliki namanya. Untuk tonjolan-tonjolan sendiri itu namanya adalah gyrus. Nah, untuk yang lipatan namanya bisa disebut sebagai sulcus. Nah, di sini cerebrum itu dibagi menjadi 4 bagian utama yang kita bisa sebut sebagai lobus. Itu ada lobus frontal, parietal, temporal, dan juga di sini ada occipital. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah lobus frontal. Itu ada di bagian depan otak ini, di mana dia berfungsi untuk membantu kita dalam berpikir tingkat tinggi, terus untuk gerak sadar atau motorik, dan bicara, perencanaan, dan juga kepribadian. Jadi kepribadian kita itu diatur oleh frontal ini atau otak depan kita. Lalu kedua itu ada parietal. Parietal itu adalah otak yang di atas ini. Nah, ini berfungsi sebagai memberi sensasi tubuh, sentuhan, nyeri, dan juga posisi tubuh dan juga suhu itu diatur oleh parietal. Nah, lanjut itu adalah temporal. Temporal itu ada di bagian samping sini, itu dekat telinga. Terus sebagai pengendali pendengaran, terus memori yang disebut sebagai hipokampus, dan juga sebagai pemahaman bahasa. Jadi pemahaman bahasa yang kita sering dengar itu diatur oleh otak samping kita ini, yaitu temporal. Lalu ada terakhir itu adalah occipital. Occipital itu ada di otak bagian belakang, otak belakang ini, dan dia mengatur bertanggung jawab terus penglihatan kita. Jadi penglihatan kita ini diatur oleh otak belakang, dan juga seperti gambar visual dari yang kita lihat itu diatur oleh otak belakang kita. Gitu. Jadi sekian penjelasan saya tentang cerebrum atau otak besar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diencephalon dan otak kecil. Diencephalon dan otak kecil adalah dua bagian penting dari otak kita dengan fungsi yang berbeda. Namun, mereka saling mendukung dalam sistem saraf. Yang kita ketahui, diencephalon ini terletak di tengah otak kita, tepat di bawah cerebrum. Diencephalon ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Fungsi diencephalon ini sangat banyak atau sangat beragam.
Salah satunya termasuk pengaturan memori, terus ada siklus tidur, kesadaran kita, pengaturan nafsu makan, emosi, suhu tubuh, serta produksi dan pelepasan hormon kita. Yang pertama itu ada talamus. Talamus ini bertindak sebagai pusat relay untuk informasi sensorik dan motorik kita, sehingga keduanya menuju ke korteks cerebral. Sedangkan yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus ini berperan dalam pengaturan fungsi tubuh kita yang vital dan homeostasis. Yang ketiga ada epitalamus. Epitalamus ini berperan dalam mengatur emosi kita dan siklus tidur sampai bangun kita, atau disebut irama sirkadian. Nah, ada otak kecil atau cerebellum, berada di bagian belakang dan bawah otak besar, di bawah lobus occipital. Otak kecil ini berperan penting dalam pengendalian keseimbangan kita, koordinasi pergerakan tubuh, serta pengaturan gerakan halus dan lincah. Berkat cerebellum ini, kita dapat berdiri tegak, berjalan dengan seimbang, serta melakukan hal-hal yang terkoordinasi seperti menulis dan melukis, serta hal lain yang membuat kita bisa bergerak dengan baik. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Happy Lestari Ziliwo. Jadi saya akan menjelaskan bagian dari struktur otak. Jadi saya akan menjelaskan di bagian brainstem atau biasa dibilang dengan batang otak. Nah, jadi apa sih fungsi daripada batang otak itu? Nah, fungsi daripada batang otak ini adalah untuk mengatur fungsi vital seperti pernafasan, detak jantung, tekanan darah, serta tidur dan kesadaran tubuh kita, serta menyampaikan informasi dari otak ke tubuh. Nah, adapun tata letak daripada brainstem ini adalah yaitu menghubungkan otak besar serta otak kecil dan juga sumsum tulang belakang. Nah, terdapat 3 bagian dari batang otak ini teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah midbrain atau biasa dibilang dengan otak tengah. Yang kedua adalah pons dan medula. Jadi apa sih itu midbrain ini? Nah, midbrain ini berfungsi untuk menggerakkan mata, pendengaran, serta penglihatan. Dia itu berada di lokasi bagian atas daripada brainstem. Di sini ya teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman, yang kedua adalah pons. Nah, pons ini berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan seperti tidur dan pernafasan. Nah, dia itu terletak di tengah batang otak. Dia berada di tengah batang otak yang warna biru ini. Nah, yang selanjutnya adalah medula oblongata. Ini, medula oblongata. Nah, dia berfungsi untuk mengatur pernafasan, detak jantung, tekanan darah, refleks tubuh seperti batuk, bersin, dan menelan. Nah, dia itu terletak di lokasi bawah bagian batang otak di sini. Selanjutnya yaitu sistem limbik. Nah, sistem limbik ini berfungsi untuk mengatur emosi, motivasi, memori, dan perilaku daripada manusia. Nah, dia itu terletak di bagian dalam otak dan mengelilingi daripada batang otak. Nah, jadi sistem limbik itu memiliki bagian utama serta fungsinya. Yang pertama adalah hipokampus. Nah, hipokampus ini berperan dalam pembentukan dan pengolahan serta penyimpanan memori. Nah, baik ini di jangka pendek maupun di jangka panjang. Jadi hipokampus ini berperan untuk proses pembentukan daripada sel baru atau biasa dibilang dengan neurogenesis. Nah, ini yang akan mendukung daripada kemampuan kita untuk belajar dan dalam kemampuan kita untuk mengingat. Nah, yang kedua adalah amigdala. Nah, amigdala ini berperan dalam pengaturan emosi serta respon dan perilaku. Jadi, yaitu akan mengendalikan reaksi emosional seperti rasa takut, marah, cemas,
bahagia serta memproses ingatan daripada emosional kita. Dan yang ketiga adalah hipotalamus. Hipotalamus ini adalah mengatur untuk pelepasan hormon untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh. Jadi seperti suhu tubuh, rasa haus, lapar, siklus tidur, gairah seksual, serta respons terhadap stres. Jadi bagian otak ini juga akan berperan dalam mengontrol tekanan darah dan detak jantung. Yang keempat adalah ganglia basal. Nah, ganglia basal ini berperan dalam mengontrol gerakan, pembelajaran motorik, serta perilaku dan emosi manusia. Nah, ganglia basal ini memastikan gerakan yang dilakukan terkoordinasi dan mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Dan yang kelima adalah cingulate gyrus. Jadi cingulate gyrus ini membantu mengatur emosi, perilaku, dan rasa sakit, serta bertanggung jawab untuk mengendalikan fungsi motorik otonom. Jadi cingulate gyrus ini terlibat dalam proses ketakutan, respon terhadap pengalaman, dan tidak menyenangkan. Nah, jadi sistem dari kita yang kita lihat ini dan yang kita pelajari ini sangat penting bagi kita, karena jika kita memahami bagian-bagian otak serta fungsi-fungsi daripada otak ini, maka kita akan terbantu dalam menghargai kompleksitas organ vital dan bagaimana kita memahami setiap bagian yang berkontribusi serta kemampuan kita untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Baik teman-teman semua, itu saja materi yang saya bawakan. Terima kasih. Hai, kita akan lanjut lagi untuk membahas tentang susun tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, di sini medulla spinalis itu ada di dalam kanal tulang belakang atau kita disebut sebagai vertebra. Dan dimulai dari foramen magnum, yaitu pangkal otak, sampai dengan setinggi kira-kira di vertebra lumbal L1 dan juga L2. Lalu setelah itu diteruskan oleh cauda equina atau itu adalah kumpulan saraf menyerupai ekor kuda. Dan bentuknya itu adalah sendi panjang, mengalami pelebaran di leher itu vertikal, dan juga pinggang itu ada lumbosarkal dikarenakan banyak saraf ke lengan dan juga kaki. Kita akan menjelaskan mengenai struktur dalam. Yang pertama, kalau dilihat dari potongan berita, yang pertama ada bagian abu-abu atau grementer yang berbentuk huruf H. Yang kedua ada tanduk dorsal atau posterior horn yang merupakan pusat sensorik. Yang ketiga ada tanduk sentral anterior horn sebagai pusat motorik. Yang keempat ada tanduk lateral, biasanya hanya di thoracal dan lumbar, yang merupakan pusat saraf otonom atau simpatik. Dan ada juga bagian putih atau white matter di sekelilingnya, dan ini sebagai jalur serabut saraf naik atau sensorik dan turun motorik. Baik, selanjutnya fungsi utama pada sumsum tulang belakang. Yang pertama sebagai jalur komunikasi, terbagi menjadi dua, yaitu sensorik dan motorik. Sensorik atau ascending tract membawa informasi dari tubuh ke otak, misalnya nyeri, suhu, atau sentuhan. Kemudian motorik atau descending tract membawa perintah dari otak ke otot. Yang kedua sebagai pusat refleks pada sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai pengontrol gerakan refleks tubuh yang tidak bergantung pada otak. Contoh gerakan refleks yang pertama, refleks lutut yang tersentak saat diketuk di titik tertentu. Yang kedua, seperti menghindar dari rangsangan sakit atau ketidaknyamanan. Kemudian selanjutnya hubungan saraf pada sumsum tulang belakang dengan saraf spinal. Sumsum tulang belakang dan saraf spinal memiliki hubungan yang sangat erat dalam sistem saraf pusat. Saraf spinal adalah bagian dari sistem saraf pusat yang terkait langsung dengan sumsum tulang belakang. Kemudian, hubungan antara sumsum tulang belakang dengan saraf spinal.
Saraf spinal muncul dari sumsum tulang belakang melalui akar dorsal atau sensorik dan akar ventral atau motorik. Kemudian saraf spinal berfungsi sebagai penghubung antara sumsum tulang belakang dan bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, saraf spinal mengirimkan sinyal sensorik dari tubuh ke sumsum tulang belakang dan otak, serta mengirimkan sinyal motorik dari otot ke kelenjar. Kemudian, sumsum tulang belakang dan saraf spinal bekerja sama untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk gerakan refleks dan volunteer, serta mengirimkan sinyal sensorik dan motorik antara tubuh dan otak. Selanjutnya, ada 31 pasang saraf spinal keluar dari sumsum tulang belakang. Yang pertama, 8 pasang servikal, 12 pasang torakal, 5 pasang lumbar, 5 pasang sakral, dan 1 pasang kosigal. 3 saraf spinal terbentuk dari akar dorsal atau sensorik, akar ventral atau motorik. Jadi, sumsum tulang belakang itu kayak jalan tol antara otak dan tubuh, membawa informasi sensorik naik, motorik turun, plus punya pusat refleks sendiri.